Hello, good evening. Dan mengenai apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Halo Bro Koko, sudah sehat ya? Kayaknya kayu laut suai. Karena aku calo. Halo, halo guys, halo, assalamualaikum warahmatullahi Halo wabarakatuh. guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, how are you guys? Pada hari yang sama, I'm timnas good, Indonesia thank you. Very well, thanks Bro Koko. Okay, very good ya for today. ini Alright, the first one I have to How say are sorry ya guys you because today? yesterday, How about we didn't you? have any class ya. How was your Me, Yeah, you not feeling well, right? Yesterday. yeah, but now I'm much better. You know the weather, guys. Yeah, the weather was very trouble in my place. It's sometimes raining, sometimes very hot. Yeah. So How about are in you your okay place? right now? Yeah, I'm much better, sister. Thank you. How about you guys? Are you fine, right, today? Yeah, Yes, feeling I'm good. good. Feeling good, yeah, feeling fine today. Very good. Okay. Yeah, so sorry, yeah. Again, we have to do in the class on this night, yeah. I have to say No sorry for it. problem. Yeah, actually our schedule is on Monday to Friday, guys, but yeah, we need to do it now. So yeah. Ya, we have to do. Ya, I hope it's once ya. Semoga ini cuma satu kali aja ya seperti ini teman-teman. Jadi karena kemarin saya kurang enak badan, sebenarnya saya kemarin mencoba untuk tetap melaksanakan kelas ya, tapi menjelang jam 9 ya nggak bisa maksimal nanti ya teman-teman. Jadi saya izin dan kita akhirnya mengganti ke hari Sabtu. Jadi untuk minggu ini kita kelasnya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu gitu ya. Tapi next week di minggu depan kita kembali lagi ke Senin sampai Jumat dan seterusnya ya sampai dengan minggu keempat nanti. Oke guys ya, jadi tetap 1 minggu 5 kali pertemuan, tidak ada kelas yang hangus, kita hanya mengganti ke hari ini saja. Is it okay ya for you guys? Is it okay? Okay, that's okay. bro. Thank you very much. Okay No then. problem. All right. So today guys, yeah, we are going to continue the lesson and it's not about number anymore. Hari ini kita tidak tentang angka lagi ya karena sudah cukup banyak nih yang kita pelajari tentang angka sebelumnya. Hari ini kita akan belajar tentang pola kalimat guys ya. Tapi sebelumnya saya perlu jelaskan ada sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas tambahan teman-teman ya. And it's free guys dan ini gratis gitu ya buat teman-teman semuanya. Yaitu adalah Discord community. Silahkan diperhatikan dan nanti silahkan teman-teman join ya. Join Discord komunitas guys ya. Di Speaking Partner itu ada komunitas speaking terbesar di Indonesia guys. Ada ribuan ya yang aktif di sana. Oke. Dan apa sih Discord? Coba saya jelaskan sebentar ya. Discord itu sebuah aplikasi ya guys yang bisa teman-teman download dari Play Store atau Google Store di mana itu bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris salah satunya ya. Dan sekali lagi di Speaking Partner ada komunitas speaking terbesar di Indonesia saat ini. Lebih dari 3.000 member Speaking Partner yang aktif 24 jam untuk praktek. Jadi tidak hanya 1 jam, 2 jam aja ya. Kalau kita kan kelas 1 hari 1 jam kan ya. Nah teman-teman misalnya nih pagi hari, sore hari, siang hari, sore hari, malam hari, misalnya ada waktu luang, bingung mau ngapain ya, mau belajar juga nggak ada kelas, ikut Discord aja ya. Nanti silahkan masuk ke Discord dan ya bisa gabung ke Discord. Oke, di sana bisa praktek ya guys. Ini beberapa manfaat join Discord English Club by Speaking Partner guys. Yang pertama adalah ngobrol bahasa Inggris via chat. Nanti teman-teman bisa chattingan ya di sana dengan teman-teman dari kelas lain, di level yang lain, ataupun banyak teman-teman yang sudah selesai program di Speaking Partner atau kita bilang alumni ya.
That's it. Kemudian live voice untuk praktek ngobrol langsung dengan sesama member. Nah, itu teman-teman bisa ngobrol langsung kayak telepon bareng-bareng gitu ya, dengan sesama member. Bisa lebih kenal juga ya. Kemudian live praktek speaking dengan tutor setiap hari Sabtu pukul 9 ya. Sebenarnya hari ini ada guys ya kelasnya. Cuman ya teman-teman sekarang harus sama saya dulu ya untuk menggantikan kelas yang kemarin. Oke? Jadi next week, minggu depan di hari Sabtu itu ada kelas ya setiap jam 9 malam. Dan itu gratis ya guys. Semua ini tidak dipungut biaya apapun. Kemudian ada variasi daily topic agar writing dan pengembangan idenya makin mantap. Jadi teman-teman setiap hari itu ngobrolnya beda topiknya ya. Hari ini hobi, besok job, kemudian next public place ya, tempat umum, next mungkin happy moment, momen yang membahagiakan, next sad moment, momen yang menyedihkan. Jadi tiap hari beda, otomatis kosakata yang didapat juga beda-beda. Oke? Dan ada event seru ya bersama seluruh alumni speaking partner. Oke? Gitu ya guys, itu pokoknya saya yakin kalau teman-teman sekali ikut Discord, itu pasti ketagihan ikut lagi. Dan gimana cara joinnya ya? Yang pertama, ya teman-teman harus download aplikasi Discord ya di handphone dan silakan membuat akun masing-masing. Saya kira cara untuk download ataupun bikin akun teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Banyak sekali tutorial bagaimana cara download, install, dan ya bikin akun di Discord. Oke. Kemudian guys ya, kalau sudah download, sudah bikin akun, sudah selesai gitu ya. Nah teman-teman, ini karena barcode lama ya, jadi kita nggak pakai yang ini guys. Silahkan teman-teman pergi ke WhatsApp group sekarang. Nah nanti ataupun nanti ya, saya sudah up juga ya di WhatsApp group. Itu teman-teman bisa lihat di sana ada link masuk ke Discord. Jadi teman-teman kalau punya akun Discord, silahkan nanti langsung buka WA. Kemudian di sana ada link, diklik aja link tersebut, teman-teman otomatis masuk ke Discord Speaking Partner. That's it ya. Itu ya. Jadi sewaktu-waktu teman-teman bisa praktek guys ya, entah itu menulis maupun berbicara. Bisa lebih kenal juga dengan banyak teman. Barangkali ketemu teman satu kota, beda kota, bahkan ada banyak teman-teman yang tinggal di luar negeri juga ya. Jadi teman-teman bisa merasakan keseruannya. Oke, do you wanna join guys? Ada yang mau ikut Discord? Yes or no? Gimana teman-teman? Yes, interesting. Oke. Oh dari Bro Ranjo nih juga sudah bilang ya, join aja ya, Itu silahkan. Oh free sudah kan, ada yang Bro? sudah ikut ya, ada yang sudah ikut. Gimana guys rasanya? Do you like it? Apakah suka teman-teman? Baru masuk. Baru Yes. masuk. Baru Alright. masuk, baru masuk, Bro. Alright. Sana oke, seru, oke. Bro. Seru ya? Ya Bro Iya, Bro. Yuzaki sudah ikut ya? Ya sudah, Bro. Free. Yes, right. And it's free ya, itu free ya guys, gratis. Jadi misal suatu saat ada yang orang yang kurang bertanggung jawab karena pernah terjadi juga ya, minta transfer atau apa, udah diabaikan saja. Atau kalau perlu diblok aja juga nggak apa-apa. Itu bukan dari kita ya. Ini adalah fasilitas tambahan dan ini gratis. Oke? Linknya ada di WA ya guys. Linknya ada di grup WA kita. Sudah di-share sama adminnya ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada kendala atau apa, silahkan kontak nomor tersebut ya, yaitu kontak person yang share tentang Discord itu. Nah, di sana ada admin di belakang nomor itu ya. Nanti silahkan tanya-tanya, ini gimana nih sampai sini, gimana caranya. Nah, itu boleh ya. Oke, clear enough guys. Jelas ya untuk fasilitas ini ya. Bro, I have question. Oh, silakan sister. How long can we access free Discord community, bro? Unlimited or limit? Unlimited. Okay, thank you, Unlimited. bro. Yes, okay. So you can access now, next week, next month, next year ya. As long as the Discord is safe. Selama Discordnya aman-aman aja ya, tidak ada yang terblokir atau apa, tetap sama ya. Tapi kalaupun ada terblokir atau apa, pasti kita perbarui linknya dan kita share juga ke teman-teman. Oke ya, clear ya guys? Bro, saya ada pertanyaan. Silakan bro. Kalau misalkan untuk mengajukan permintaan membuat menu
menu baru gitu buat room, Bikin room bukan room sendiri, you mean? bukan room privasi gitu. Jadi room yang khusus ada buat perorangan gitu. Maksudnya di Discord ya, bro? Iya, yang di Discord itu mengajukannya itu ke admin siapa, bro? Coba ke yang ini ya, yang share tentang linknya ya. Di sana kayaknya ada bro Alan atau siapa guys? Kalau di itu ya di WA guys. Siap. Terima kasih, Nah, ke bro. situ ya, bro. Siap, Nanti siap, pokoknya kalau ada bingung tentang Discord, silakan ke kontak person tersebut ya. Jalurnya ke situ. Oke? Oke, bro. Terima kasih banyak, bro. You're welcome, bro. Alright ya guys. So you can join and you can get many things from it. Silakan ikut dan silakan dapat banyak hal ya dari sana. Oke, so let's go guys ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pola kalimat. Are you ready? Sudah siap teman-teman? Ready? Yes or no? Ready. I'm ready. Alright, okay. Ready, So ready, it's ready. fifth meeting ya. Pertemuan kelima. Hari ini materi kita adalah tentang pola kalimat yang namanya present tense ya. Dan juga kita akan praktek yaitu menceritakan tentang daily activity. Present tense. Ada yang tahu artinya present itu apa guys? What is present? Present is Kejadian saat-saat saat ini. ini ya. Present itu saat-saat ini ya. Tense itu adalah pola kalimat. Jadi present tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menjelaskan kejadian saat-saat ini. Berarti saat-saat ini ya. Kita tidak bicara tentang lampau, tidak bicara tentang masa yang akan datang, tapi saat-saat ini. Oke. Sedang berlangsung saya juga ya, kok. Bukan sedang berlangsung, tapi berulang-ulang gitu, bro. Oke, thank you, bro. Ya, contoh kayak aku mandi tiap pagi. Nah, itu kan saat-saat ini aku mandi tiap pagi. Jadi berulang-ulang gitu. Kemarin-kemarin iya, sekarang-sekarang iya, kedepannya juga kemungkinan iya. Nah, itu fungsi dari present tense. Penggunaannya seperti itu. Dan juga daily activity ya, guys. Artinya apa sih, guys? Daily activity? What is that? Aktivitas sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Aktivitas yang sering dilakukan sehari-hari. Kegiatan Rutin. sehari-hari. Nah, daily itu sehari-hari, activity itu aktivitas atau kegiatan. Jadi aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Nah, kalau kegiatan, aktivitas itu berarti kata apa guys? Kata kerja, kata benda, kata sifat, Kata kerja. kata kerja. Kata Ya. kerja. Nah, jadi kita akan belajar tentang kata kerja untuk hari ini. Oke ya guys, ini adalah pengertian dari present tense, di mana sekali lagi present tense itu adalah pola kalimat yang digunakan untuk mengungkap hal-hal yang terjadi saat ini ya. Saat ini, bukan cuma detik ini, tapi saat-saat ini. Yaitu berupa rutinitas, kebiasaan, fakta, dan atau kenyataan. Rutinitas atau kebiasaan itu berarti kejadian yang terjadi berulang-ulang. Kejadian yang terjadi berulang-ulang. Tidak harus tiap hari ya guys, pokoknya berulang-ulang gitu. Mau seminggu sekali, 1 tahun sekali, ya. Ataupun 10 tahun sekali juga nggak apa-apa, tapi kan berulang-ulang. Dan itu saat-saat ini. Nah, itu fungsi pertama dari present tense, penggunaannya seperti itu. Yang kedua adalah fakta atau kenyataan ya, yaitu general truth atau fakta saat-saat ini. Oke, contohnya ya, di sini ada beberapa ungkapan rutinitas dan kenyataan. Coba kita baca dulu, kemudian kita artikan guys ya. I drink coffee and I smoke too. Coba dibaca I guys. drink coffee and I I smoke drink too. Kamu minum kopi. Oke, artinya gimana? I drink coffee and I Saya smoke minum too. kopi dan merokok dan merokok juga. Dan saya merokok juga. Nah, ada kata to juga gitu. I drink coffee, aku minum kopi, and I smoke too, dan aku juga merokok atau merokok juga gitu. Ini adalah suatu kebiasaan teman-teman ya, bahwasanya aku tuh biasa minum kopi dan aku Dan juga merokok. biasa merokok. Nah, bukan berarti sekarang sedang minum kopi dan sedang merokok, bukan ya. Tapi aku biasa nih minum kopi dan biasa merokok. It's habit. Nah, habit, kebiasaan. That's Yep. it. Nah, coba sekarang yang kedua nih ya, dibaca sama-sama guys. Sugar is sweet and salt is salty. Coba. Sugar is sweet. Sugar is sweet and salt is salty. Oke. Alright. Artinya apa sih guys? Gula Gula itu manis dan manis. garam Itu itu sangat manis. manis. Dan Dan garam garam itu itu
Asin. Asin ya. Salt itu garam, salty itu asin gitu ya. Jadi gula itu manis dan garam itu asin. Faktanya memang gitu nggak guys? It's fact. Iya, betul. Ya. That is Iya, correct. betul. Nah, jadi ini fakta ya. Saat-saat ini ya memang gula itu manis dan garam itu ya memang asin. Ya memang Asin. fakta gitu. Oke, good. Yang selanjutnya, I wake up at 6 a.m. and go to work at 8 a.m. Coba dibaca sama-sama guys. 1, 2, 3. I wake up at 6 up a.m. Wake up and go at to 6 work at a.m. Go to work and go to work At at 8 o'clock a.m. a.m. 8 a.m. Oke. It's daily Kalau routine. diartikan gimana guys? Saya bangun Saya jam 6 bangun pagi jam dan 6 pagi Dan pergi saya kerja. pergi Pagi dari jam jam 8 8 pagi. kerja jam 8 pagi. Great. Aku bangun jam 6 pagi dan berangkat kerja, pergi kerja jam 8 pagi. Ini adalah rutinitas ya. Berarti kebiasaan atau sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Aku tuh biasa bangun jam 6 dan biasa berangkat kerja jam 8. Berulang-ulang. Tuh, ya. Kalau yang terakhir coba kita baca sama-sama ya. I love you but you don't love me. Coba. I love you but you don't love me. love me. Artinya apa guys? Aku mencintai kamu tapi kamu tidak mencintai aku. Nah, aku mencintaimu dan kamu tidak mencintaiku, gitu ya. Ini kebiasaan, rutinitas, life. fakta? Kenyataan. Kenyataan. Real life. Iya, fakta ya. Fakta. Fakta ya. Ini fakta yang menyakitkan gitu. Pernyataan yang kenyataan. It hurts. Iya. Really hurt. Nah, itu fakta ya. Jadi aku mencintai kamu berhubungan dengan perasaan kan ya. Fakta berarti teman-teman. Aku mencintai kamu tapi kamu tidak gitu kan. Nah, ini adalah sebuah fakta. Berarti saat-saat ini nih aku mencintai kamu tapi kamu tidak mencintaiku. That's it. So mean. Oke. Jadi sekali lagi ya guys, present tense adalah pola kalimat untuk menjelaskan kejadian yang terjadi. Yang pertama apa tadi? Berulang-ulang. Saat ini. Saat ini. Ya, yang kedua adalah Oke. fakta Fakta. saat ini. Oke, berarti ada dua fungsinya teman-teman harus hafal. You have to understand. That's it. Oke ya. Dan teman-teman sekarang yang namanya pola kalimat ya pasti ada polanya ya. Namanya aja struktur ya, berarti ada strukturnya gitu ya. Yep. So look at this guys. This is the formula for present tense. Ini adalah pola dari present tense. Sebelum saya jelaskan, teman-teman harus kenal dulu dengan yang namanya sentence ya. Oke, saya izin mute sebentar ya. Sentence itu artinya adalah kalimat ya guys. Sentence itu bahasa Inggrisnya adalah, bahasa Indonesianya adalah kalimat. Nah, kalimat di bahasa Inggris ya, itu ada yang namanya verbal sentence, ada yang namanya nominal sentence. Verbal sentence itu adalah kalimat yang ada verb-nya ya. Verb itu kata kerja. Jadi verbal sentence itu adalah kalimat yang ada kata kerja di dalamnya. Itu namanya verbal sentence. Nah, sedangkan yang kedua nih, nominal sentence itu kebalikannya, yaitu kalimat tanpa verb. Kalimat yang nggak ada kata kerja sama sekali di dalamnya. Terus pakai kata apa dong? Bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan. Yang jelas bukan kata kerja. Terus kalau ada kata kerjanya gimana? Ya berarti kembali ke sini lagi ya, pakai pola yang verbal sentence. Gitu ya. Kita mulai dari verbal sentence dulu ya guys. Kalimat yang ada verbnya, kalimat yang ada kata kerjanya. Ada kalimat positif, negatif, dan kalimat interrogatif, kalimat tanya. Kalimat positif polanya adalah subject plus verb 1. V1 itu verb 1 ya guys. Verb 1, kata kerja bentuk pertama. Terus ada S-nya untuk orang ketiga tunggal. Kemudian complement. Complement itu pelengkap ya. Bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan. Kata apapun ya untuk melengkapi kalimat kita. Oke. Dan untuk subjek ya saya jelaskan nih. Mungkin kita sudah sering ya belajar di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA kayak gitu ya. Nah, apa sih subjek dalam bahasa Inggris itu ada berapa ya? Saya tuliskan di sini biar clear ya teman-teman.
Subjek di bahasa Inggris itu ada 7 ya, teman-teman harus hafal. Ada subjek I, you, they, I, you, they, we, she, he, dan it. I artinya aku, saya. You itu kamu. They itu mereka. We itu kita atau kami gitu ya. She itu dia perempuan. He itu dia laki-laki. It itu dia selain manusia ya. Bisa benda, bisa hewan. Tapi jumlahnya 1 gitu. Jadi kalau benda tuh sebuah benda. Gitu. Kalau hewan itu ya seekor hewan. Nah, itu pakai it. Itu subjek ya. Kemudian diikuti oleh verb 1 ya guys. Verb 1. Verb 1 itu kata kerja bentuk pertama. Di bahasa Inggris itu ada kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, sama ing. Yang akhirannya ing itu ya. Nah, tapi teman-teman di sini jangan memikirkan yang kedua, ketiga, dan ing itu gimana. Itu nanti guys, itu ada materinya sendiri. Jangan jadi satu ya. Satu-satu dulu. Verb 1, kata kerja bentuk pertama itu adalah apa yang muncul di pikiran kita ketika kita membahasa Inggriskan sebuah kata. Coba saya tanya ke teman-teman ya, bahasa Inggrisnya belajar tuh apa sih guys? What is belajar in English? Learn. Study. Learn atau Study. study. Nah, ya sudah itu kata kerja bentuk pertama guys. Bahasa Inggrisnya makan itu apa sih? Eat. Eat. Nah, ya eat ya udah itu kata kerja bentuk pertama. Bahasa Inggrisnya tidur apa guys? Sleep. Nah, kalau sleeping itu kan ing ya, ing. Nah, verb satunya ya sleep. Nah, itu kata kerja bentuk pertama. Oke? Jadi apa yang muncul di pikiran kita? Nah, itu verb 1 ya, kata kerja bentuk pertama. Terus ini kenapa kok ada S-nya ya, S atau ES-nya? Gini guys ya, untuk subjek I, you, they, we itu nanti diikuti oleh verb 1 aja ya, verb 1 saja. Sedangkan she, he, it, nah itu verb 1 terus ada S-nya gitu ya. Sekali lagi ya, untuk subjek I, you, they, we, kita pakai verb 1 aja. Kemudian kalau she, he, it, itu verb 1, verb 1, terus ada S-nya. Nanti kita buat contoh kalimat sama-sama. Tuh ya. Setelahnya adalah komplimen ya guys. Komplimen itu pelengkap ya teman-teman. Pelengkap. Bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan ya. Atau saya tuliskan ya di sebelah kanan atas sini teman-teman ya. Nanti boleh sambil dicatat juga. Yang namanya komplimen atau pelengkap itu biasa dikenal dengan sebutan ana ya. Ana, gini nih ana. Nah, ana itu apa? A-nya adalah adjective. N-nya adalah noun. Dan A yang terakhir adalah adverb. Adjective itu artinya adalah kata sifat. Noun itu adalah kata benda. Dan adverb itu adalah kata keterangan. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuhnya kata sifat, ya pakai kata sifat, ya. Kata benda, kata keterangan, kata keterangan. Itu komplimen, ya. Oke ya, untuk kalimat positif jadi subjek, I, you, they, we, she, he, it tadi, plus verb 1. Atau kalau subjeknya she, he, it, ada S-nya. Kemudian komplimen atau pelengkap. Itu kalimat positif. Untuk kalimat negatif guys, polanya adalah subjek plus don't or doesn't plus verb 1 plus complement. Jadi subjek yang I, you, they, we, she, he tadi plus don't or doesn't. Don't itu do not gitu ya guys, tapi disingkat jadi don't. Doesn't itu does not, disingkat jadi doesn't. Nah, kalau ada do not atau does not gitu ya, pokoknya ada do-nya atau does-nya gitu ya. Verb-nya pasti verb 1 ya guys. Verb-nya pasti verb 1. S-nya yang tadi itu udah hilang. Sudah hilang. Tidak digunakan lagi. Karena ada do atau does. Nah, kemudian diikuti oleh complement.
Pertanyaannya kapan kita pakai don't, kapan kita pakai doesn't ya. Do not atau don't itu digunakan ketika subjeknya I, you, they, we. Jadi I don't, you don't, they don't, we don't. Nah, sedangkan doesn't atau does not digunakan ketika subjeknya she, it. Jadi she doesn't, he doesn't, it doesn't. Jangan kebalik ya. Jadi nggak bisa nih I doesn't, itu nggak bisa. She don't ya kurang tepat gitu ya. Kalau she ya she doesn't. Seperti itu. Kemudian diikuti oleh verb 1 dan pelengkap. Itu adalah kalimat negatif. Kemudian untuk kalimat tanya, polanya adalah do atau does. Nah, do atau does artinya di sini apakah gitu ya, karena kalimat tanya guys. Diikuti oleh subjek, kemudian verb 1, kemudian komplement atau pelengkap. Nah, sekali lagi nih pakai do atau does sesuai tadi ya. Do not kan untuk I, you, they, we. Ya, berarti kita pakai do untuk I, you, they, we. Does not kan untuk she, it. Ya, berarti kita pakai does untuk she, it. Oke. Jadi pakai do atau does dilihat siapa subjeknya. Kemudian diikuti oleh verb 1 dan pelengkap. Itu adalah kalimat tanya. Gitu ya. Coba dong guys, kita buat kalimat ya. Misalnya dari kata makan gitu aja deh. Makan tadi kan eat ya. Tulisannya ada di chat box nih, di kotak pesan. Eat, makan. Kalau mau bilang gini gimana guys? Mereka makan pizza setiap minggu. Itu kan berulang-ulang tuh ya. Gimana guys coba? Mereka makan pizza setiap minggu. They eat Pizza pizza every week. every Sunday. Oke, setiap minggu. Kalau setiap Every hari Minggu every Every Sunday. week. Kalau setiap minggu Every every week. week ya. Every week. every week. Oke. week. They eat pizza Pizza every week. every week. Every week. Oke, every week. Subjeknya yang mana guys? They. Diikuti oleh verb 1 ya. Nah, verb 1-nya yang mana? Eat. Eat. Oke. Kemudian pelengkapnya yang mana guys? Komplement. Pizza everywhere. Ya, Every week. pizza every week ini ya. Every week. Pokoknya setelah kata kerja itu ke belakang sepanjang apapun ya pelengkap. Komplement. Pizza itu adalah kata benda. Every week itu kata keterangan. Nah, oke. Jadi di kalimat ini sekali lagi ada kata kerjanya guys. Yes or no? Yes. Yes. Ada ya. Yaitu it-nya tadi. Ini yang disebut verbal sentence ya. Kalimat yang ada verb-nya, ada kata kerja di dalamnya. Iya, Bu. Oke ya. Kemudian kalau kalimat negatifnya gimana guys? Mereka tidak makan pizza setiap minggu. They They don't. Every week. They don't apa? They doesn't. They don't. ya. They do not eat pizza every week. They don't. eat pizza They don't every eat week. every week. Oke, they don't eat pizza every week. Every week. Nah, they pasangannya don't ya, jadi bukan they doesn't, tapi they don't. They don't eat pizza every week. Kemudian kalau kalimat tanya gimana guys? Apakah mereka makan pizza setiap minggu? Gimana? Do they eat pizza every week? Pizza every week. Do they eat pizza every week? Do they eat pizza every week? Seperti itu ya. Apakah mereka boleh nggak does they itu boleh nggak guys? Nggak boleh. Ya nggak bisa ya karena subjeknya they pasangannya do gitu. Oke. Gitu ya. Ini adalah kalimat verbal ya di mana kita pakai kata kerja di dalamnya. Dan ini tadi guys untuk kalimat positif it-nya nggak ada s-nya ya. Kenapa? Karena subjeknya adalah Verb 1. They. they ya.
They I, are. Ya. you, they, we diikuti oleh verb one ya, Verb verb one. satu. Tapi kalau she, he, it diikuti oleh verb one Verb terus one ada plus S. Everyone is S-nya ya. Jadi misal nih subjeknya saya ganti she atau he atau it. Nah, misalnya saya ganti she gitu. Jadi berarti dia makan pizza setiap minggu. Gimana guys bilangnya? She He eats She every week. she he eats eats pizza every week. she eats gitu jadinya ya. She eats pizza every week. Ada S-nya ya karena subjeknya orang ketiga tunggal yaitu she atau he atau it. Clear enough, cukup jelas ya guys untuk verbal sentence. Enough. Yes, bro. Yes, bro. Oke then, good ya. Sekarang kita ke nominal sentence. Nanti silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan dan setelah itu nanti teman-teman menceritakan rutinitas sehari-hari ya, di mana rutinitas itu kan berulang-ulang. Gitu. Berarti nanti pakai pola yang ini. Oke, sekarang untuk nominal sentence yaitu kalimat tanpa verb ya, berarti nggak ada kata kerja di dalamnya. Kalau nggak ada kata kerja ya berarti pakai ana tadi ya guys. Kata sifat, kata benda, kata keterangan. Ana ini teman-teman harus hafal ya. Ana itu adalah adjective, noun, sama adverb yang atas ini. Nah, itu harus hafal ya. Oke ya, ada kalimat positif, negatif, interrogatif. Kalimat positif polanya adalah subject plus to be. To be itu kata bantu ya guys. Di sini ada 3 nih kata bantu. Ada is, ada am, ada are. Kemudian diikuti oleh komplement atau pelengkap. Ya, ana tadi ya. Untuk subjek sama ya tadi ya. I, you, they, we, she, it. Nah, itu subjek. Kemudian di sini diikuti oleh is atau am atau are. Kapan kita pakai is? Kapan kita pakai am? Kapan kita pakai are? Coba guys, kalau subjeknya I, kata bantunya apa guys? I Is. Am. I am. Ya, I am kan. Nah, I am. Kalau you? You are. Kalau they? They are. They are. They Kalau are. We are. Ya. Kalau she? He is. Kalau he? Is. Kalau it? It is. Nah, it is. Yes. Ini nggak bisa dibolak-balik jadi I are itu nggak bisa ya guys. Ya I am. You are nggak bisa ya. You is itu nggak bisa. Nah jadi I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Nah setelahnya baru diikuti oleh komplement ya. Komplement itu pelengkap. Bisa adjektif, kata sifat, noun, kata benda, atau adverb, kata keterangan. Nanti kita buat contoh kalimatnya sama-sama ya. Oke, untuk kalimat negatif sekarang ya. Kalimat negatif polanya adalah subject plus to be not. To be not. Nah, jadi to be yang is mr tadi ditambah not. Berarti kalau is gimana guys? Is not. Is not. Kalau Am not. am not. Kalau are Are not. kemudian diikuti oleh komplement atau pelengkap. Compliment. Jadi bedanya sama yang positif tadi, kalau negatif tinggal ditambah not aja ya. Is not, nah, atau isn't, am not, kemudian are not. Oke ya. Kemudian untuk kalimat tanya, to be yang is mr tadi ditaruh di depan guys. Di sini karena kalimat tanya jadi artinya apakah gitu ya. Kemudian diikuti oleh subjek dan diikuti oleh komplement pelengkap. Lagi-lagi pakai is atau am atau are, dilihat siapa subjeknya. Coba ya, kita buat kalimat dengan kata happy misalnya. Happy itu kata kerja bukan ya guys? What do you think? Adjektif. Bukan. Kata sifat ya. Kata sifat. Kata sifat atau bahasa Inggrisnya apa kata sifat? Adjective. Adjective. Good. Nah, jadi misalnya bilang gini nih. Dia perempuan bahagia gitu. She's happy. She's happy. Or she is happy. Iya, she is Happy. happy. Nah, she is happy gitu ya.
Tapi kalau dia perempuan tidak bahagia, sesuaikan dengan Is polanya guys. she isn't happy. Is not She's not happy. happy. Iya, She she isn't is tinggal happy. ditambah not aja ya. She She is isn't not happy. happy. Atau boleh disingkat she isn't gitu ya. Is not Yep. itu bisa disingkat Isn't. gini. Isn't gitu. She isn't happy. She isn't happy. Boleh. Terus kalau kalimat tanya guys, apakah dia perempuan Is senang, she bahagia? happy? Is she Is happy? she happy? 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 Nah, is she gitu. Is she happy? Gitu. Coba gimana guys? Is she? Is she happy? Is she happy? Alright. Is she happy? No, Oke. not happy. Alright ya, coba kita lihat di kalimat positif tadi subjeknya yang mana guys? She. She. She To be kata bantunya yang mana? Is. Is. happy. Pelengkapnya yang mana? Happy. Happy. Happy itu adalah Adjective. adjective ya, kata sifat. Komplimen. Berarti ada nggak kata kerja di sini guys? No. Ada. Ada. Itu disebut apa tadi kalimat apa? Nominal sentence. Nominal sentence. That's it ya. Berarti ini menunjukkan sebuah fakta ya bahwasanya dia memang bahagia. Oke? Clear enough guys? Cukup Iya. jelas teman-teman? That's enough. Bro. Is there any Yes, question? Ada pertanyaan? No, No. thank you. No ya? Nah, guys. Oke. Yeah. Kita pelan-pelan ya guys. Maksud saya teman-teman jangan merasa oh bro ini terlalu mudah nih gitu ya. Mungkin teman-teman sekali lagi yang sudah ada basic kita karena sekarang lagi di kelas basic one ya. Jadi kita toleransi ya one atau each other satu sama lain. That's it. I see, bro. Oke, good. Oke, Yeah, oh ini thank ada you, bro. pertanyaan nih. Ada pertanyaan di chat ya. Kalau untuk kalimat tanya nominal sentence, kata I gimana, bro? Ya, berarti gimana guys? Misalnya, Jadi I am am I? happy. Am I happy? Am I Jadi, happy? balik aja ya. happy? Am I happy? Iya. Am I happy? Am I Yes. happy? Nah, gitu ya untuk Am I what? polanya. Tapi gini guys, kalau untuk polanya benar am I happy. Tapi kalau penggunaannya Enggak tahu. kayaknya nggak mungkin kita nanya ke diri sendiri. Benar Iya. nggak? Benar-benar. Nah, Iya. apakah aku bahagia? Ya, nggak tahu. Nah, jadi kalau polanya am I happy itu benar, tapi kalau penggunaannya enggak ya, It's wrong. soalnya kita nggak mungkin nanya ke diri sendiri. That's it. Oh, biasa obrolan dalam hati. Oh, boleh. Alright. Oke, ya bertanya-tanya kadang kayak apakah ini bahagia ya? Are you Iya happy? nggak sih? Nah, ya itu boleh seperti itu. I'm happy. Oke ya, clear guys? Yes. Clear Iya. enough. Clear. Oke, sekali lagi ya teman-teman, hari ini silakan dipersiapkan untuk prakteknya nanti saya buatkan room ya biar semuanya praktek, nggak cuma beberapa aja tapi semuanya. What should you do is this one guys ya, look at this. Tell us about your daily routine. Tell us, ceritakan kepada kita about tentang ya your daily routine, rutinitas sehari-harimu. Nah, ini contohnya ya. Tapi saya kasih kata kerja dulu ya guys. Kalau kita bicara tentang rutinitas ya, berhubungan dengan aktivitas atau kegiatan. Nah, ini adalah kosakata kita hari ini berhubungan dengan rutinitas sehari-hari. Dan semua yang ada di sini adalah aktivitas ya guys. Berarti semua yang ada di sini adalah verb atau kata kerja. Tepatnya adalah verb one ya, kata kerja bentuk pertama. Oke, diperhatikan walaupun saya mute, saya pengen teman-teman tetap speaking ya, ditirukan gitu ya. Oke, yang pertama ada wake up atau wake up gitu ya. Wake up itu bangun tidur. Maksudnya tuh sadar dari tidur, nah itu tuh wake up. Kemudian ada get up atau get up gitu ya. Get up itu ketika badan kita nih sudah beranjak dari tempat tidur. Jadi ketika sudah berdiri gitu tuh, itu namanya get up ya. Jadi wake up sama get up beda ya guys. Kalau wake up tadi saat sadar dari tidur, kalau get up saat beranjak dari tempat tidur. Kemudian ada take a bath. Nah, mandi di bathtub. Ada take a shower.
Mandi dengan pancuran air itu ya, shower. Next ada have breakfast. Bacanya breakfast gitu ya, have breakfast. Artinya sarapan. Nah, biasanya guys kita bilang sarapan itu cuma breakfast gitu aja ya. Bisa sih dipahami ya, tapi kalau secara tata bahasa sebenarnya ada kata have-nya ya. Have breakfast. Itu sudah satu frase gitu, sudah satu kesatuan. Artinya sarapan. Kemudian ada have brunch. Have brunch. Have brunch artinya sarapan makan siang. Jadi sarapan yang terlambat ya, itu tuh have brunch, teman-teman. Dibilang sarapan itu sudah nggak pagi lagi, dibilang makan siang juga belum waktunya gitu. Biasanya jam-jam ya setengah 11, jam 11, nah itu namanya have brunch. Tuh ya, jadi makan di antara waktu sarapan dan makan siang. Itu namanya have brunch. Kemudian ada have lunch. Have lunch itu makan siang. Nah, jadi gini guys ya, brunch tadi, brunch ya. Brunch itu kan sarapan makan siang ya. Jadi makan di antara jam sarapan dan juga jam makan siang gitu. Karena brunch itu sebenarnya singkatan ya dari breakfast and lunch gitu. Jadi breakfast and lunch. Jadi di tengah-tengah gitu. Kalau breakfast itu ya have breakfast sarapan, have lunch makan siang. Tapi kalau have brunch berarti makan di antara kedua waktu makan itu. Sarapan makan siang. Gitu ya. Kemudian ada have dinner, makan malam. Kemudian ada have meeting, ya meeting ya atau melakukan pertemuan. Next ada go to work. Go to work itu pergi kerja. Ya berangkat kerja itu go to work. Kita ke sebelah kanan ada go to school. Artinya pergi sekolah. Kemudian ada do homework. Do homework. Mengerjakan PR. Next ada go hang out. Go hang out. Nongkrong ya. Go hang out itu ya pergi nongkrong. Gitu. Kemudian ada watch. Watch is nonton. Watch TV, nonton TV. Watch movie, nonton film. Gitu ya. Kemudian ada scroll social media. Scroll social media artinya ngecek sosmed. Kemudian ada wash the dish. Wash the dish. Artinya adalah mencuci piring. Kemudian ada brush teeth. Brush teeth. Menyikat gigi. Next ada go to bed. Go to bed itu pergi tidur. Jadi misalnya I go to bed at 11 PM ya, dikasih PM malam ya. At 11 PM. Aku pergi tidur jam 11 malam. Itu ya, go to bed. Kemudian ada hit the gym. Hit the gym. Artinya olahraga di gym ya atau ya fitness gitu tontonnya. Hit the gym. Dan yang terakhir ada exercise. Exercise, olahraga. Oke? Is there any question guys? Ada pertanyaan sebelum tonton praktek dan saya bagi ke beberapa room ya? Silakan. Bro Yuzaki sudah angkat tangan. Gimana? Santai bro. Oke bro. Kalau misalkan pergi tidur itu kenapa go to bed nggak go to sleep? Oke. Bisa sih. Bisa. Bilang pergi tidur itu bisa go to bed. Bisa juga go to sleep. Bisa juga get in bed. Yes. Nah, bisa bro. Jadi Iya. ada banyak ya kata yang lain. Cuman di sini kita tampilkan go to bed gitu, bro. Tapi kalau Boleh juga. misalkan pergi ke atas kasur gitu kan, pergi ke kasur kan, kasur itu bed ya. Iya betul. Iya benar bro. Kalau pergi ke kasur itu sama juga ya, go to bed. Jadi pergi tidur juga gitu. Padahal cuman pergi ke kasur gitu. Iya, maksudnya rebahan gitu kali bro. Rebahan ya. Ya, Lie rebahan. down. Ya, kalau rebahan namanya bukan go to bed ya. Ada yang tahu? Lie down. Lay down. Ya, Oh. lay down. Bukan rebahan kok. Jadi jadi apa namanya? Percakapan pergi ke
pergi mau kemana gitu kan, kalau misal ditanya pergi ke kasur gitu. Jadi mau ke kasur gitu. Iya, biasanya sebutannya gitu bro, kayak I wanna lay down gitu biasanya. Kalau nggak tidur ya, I want to lay down gitu. Nggak ada istilah kayak ya sama kayak kita ya. Kamu mau kemana? Rebahan gitu. Kayaknya kita kok jarang juga ya bilang kamu mau kemana? Pergi ke kasur itu kayaknya kok enggak ya. Iya Nah, sih. Nggak jadi pernah. ya mungkin rebahan, kalau nggak gitu ya tidur gitu. Jadi Kalau kalau kita istilah untuk pasti pergi ke kasur mungkin ya itu tadi, antara rebahan, lay down sama pergi tidur gitu. Oke, terima kasih kok, bro. Welcome bro. Oke ya, satu lagi coba silakan, dan silakan setelah ini dipersiapkan ya. Oh, Bro, dua ternyata, sorry. Bro Toto, Silakan, Bro Sisa. Toto. Ini exercise olahraga. Biasanya kalau orang raga bilang I want to sport. Sport. Oke. Sport itu artinya juga olahraga ya guys. Tapi olahraga permainan. Yes. Nah, jadi olahraga permainan. Berarti kalau olahraga permainan itu ada yang menang, ada yang kalah gitu. Terus sport. Sepak bola itu exercise apa sport guys? Sport. 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 Nah, Sport. badminton? Sport. 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 Jogging? Exercise. Exercise. Nah, kalau exercise nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Cuma gerak badan, ya berkeringat gitu. Kita exercise. Oke, Bro. Alright, good. Oke ya. Oke, Bro Toto. Alright, oke, sebentar guys, yang belum saya tunjuk ya, saya jelaskan dulu untuk prakteknya ya. Jadi sambil saya tunggu teman-teman untuk persiapan praktek, saya jawab pertanyaannya ya. Oke, sekali lagi ini praktek teman-teman hari ini saya bagi ya nanti, tapi waktunya 10 menitan dulu ya untuk di breakout room. Tell us about your daily routine guys. Ceritakan kepada teman-teman yang lain tentang rutinitas sehari-hari teman-teman. Seperti biasa kita sapa dulu teman kita ya. Hi partners, hello friends, hi guys ya. Halo. Oke, kemudian sebutkan namanya ya biar lebih kenal guys ya. Misalnya I am Koko gitu ya. I'm Bro Koko. I am sis siapa ya. Silakan ya. I wake up. Nah, langsung aja nggak apa-apa ya dijelaskan rutinitas sehari-harinya. I wake up. Aku bangun tidur. Oh iya, dikasih jam juga lebih oke ya guys. Jadi biar jelas gitu ya, dan juga kita tidak meninggalkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita gunakan ya biar terbiasa. Misal I wake up at 4 o'clock in the morning. Aku bangun tidur jam 4 pagi ya, 4 tepat, o'clock kan tepat ya, jam 4 tepat in the morning, di pagi hari. Nah, after that, setelah itu, teman-teman bisa pakai after that ya. Setelah itu, I take a bath and pray subuh, or down prayer boleh, pray subuh boleh, at 4:15 a.m. Setelah itu, aku mandi ya, take a bath and pray subuh dan juga salat subuh at 4:15 a.m. Teman-teman kalau mau pakai American boleh 4:15. Tapi kalau mau pakai British berarti 4:15. Nah, bebas ya, mau pakai yang mana silakan. At 6 o'clock, jam 6 tepat, I have breakfast with my family. Aku sarapan dengan keluargaku. Nah, sekali lagi ini rutinitas ya, berarti kebiasaan berulang-ulang. Jadi di jam 6 aku biasa ya sarapan dengan keluargaku. Next, selanjutnya bisa pakai next juga ya guys. At 6:45, I go to work. Aku berangkat kerja. Jam 6:45 ya, aku berangkat kerja. I work until afternoon atau up to afternoon at 3 p.m. I work, aku bekerja, until itu sampai ya, hingga gitu ya. Afternoon, sore hari, at 3 p.m. Jam 3 sore. Dan seterusnya gitu ya. Jadi silakan teman-teman sebutkan aktivitas sehari-hari dan nanti diakhiri oleh tidurnya jam berapa ya. And I go to bed at 10 p.m. Dan aku pergi tidur jam 10 malam. Nanti kalau sudah kita tutup ya, thank you gitu. Oke ya, nanti silakan bergantian, bergiliran teman-teman ya untuk menceritakan rutinitas sehari-hari. Silakan dipersiapkan, kalau mau ditulis dulu silakan boleh ya.
Dan kalau yang mau bertanya tadi, boleh saya kasih kesempatan ya. Kita beberapa menit lagi ke breakout room, teman-teman. Silakan, Bro Heriatno ya, silakan. Good evening Bro Koko. Good evening, Bro. Ini singkat aja sih ya untuk penggunaan istilah ya. Tadi di rumus itu kan subject plus verb one plus complement ya. Kadang ada juga yang menuliskan rumus itu subject plus verb one plus object. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu yang baku pakai istilah complement atau objek ya? Oke, gini, objek itu adalah orang atau benda yang dikenai tindakan dari si subjeknya ya. Contohnya kayak tadi, mereka makan pizza. Nah, objeknya itu ya pizza itu gitu. Jadi pizza itu yang dimakan oleh si mereka. Nah, di beberapa buku ditulisnya tuh objek, tapi di beberapa buku yang lain juga ditulis complement. Jadi ya objek itu ya complement itu, Bro. Gitu. Jadi objek itu ya ada ana tadi ya, adjective, noun, adverb. Seperti itu, Bro. Tapi di beberapa buku memang kita sering ya tulisannya objek gitu. Tapi kalaupun kita ganti kayak tulisannya complement juga nggak apa-apa. Complement itu lebih detail. Jadi lebih kelas katanya tepat gitu. Kayak teman-teman tadi ya, they eat pizza. Subjeknya they, kata kerjanya eat, kemudian objeknya adalah pizza. Nah, objeknya pizza. Pizza itu kata apa, guys? Kata sifat, kata benda? Kata benda. Berarti objek, iya objek sebagai kata benda. Seperti itu. Gitu, Bro. Jadi sama aja ya, cuman ada beberapa yang menuliskan complement, menuliskan objek. Sama aja. Oke? Oke, Bro. Oke. Alright. Oke ya. Oke, Sis Anita, silakan Sis Anita. Kemudian Bro Enjang Imam, dan kemudian kita ke breakout room. Silakan Sis Anita. Bro, biasa kan kalau misalkan ada di, misalkan kita ditanya, what are you doing gitu kan. Terus kita jawab, I'm having lunch. Kan itu kan pakai having gitu kan. Nah, kalau kayak gitu gimana, Bro? Iya, karena pertanyaannya tentang sedang gitu kan. What are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? Berarti saat ini, detik ini. Jawabannya I am having lunch. Aku sedang makan siang. Ya, berarti itu masuknya bukan ke present tense ya. Ada pola kalimat yang lain untuk sesuatu yang sedang dilakukan. Namanya present continuous tense atau present continuous. Jadi ya itu sesuatu yang sedang, berarti moment of speaking ya. Saat kita ngomong itu berlangsung gitu. Makanya pakai ing gitu, Sis. Oh gitu ya. Oke? Oke. Alright, oke ya. Nanti teman-teman pasti akan nyampe ke materi itu juga ya. Pokoknya kalau belajar di speaking partner kan nanti ada levelnya, tahapnya gitu. Pasti akan nyampe ke materi itu juga. Cuman untuk hari ini kita ke verb 1 dulu. Nanti ada lagi verb 2. Nanti ada lagi verb 3. Verb ing seperti itu. Jadi satu-satu. Ikut ya Sis Anita. One more ya. Satu lagi dari Bro Enjang Imam. Please. Silakan Bro. Do you have any question? Okay, thank you very much, Bro Koko. Welcome, Bro. Good evening, Bro Koko, and good evening, everyone. Jadi, I have question. Ini ada pertanyaan simple sebetulnya. Tadi Bro Koko menyebutkan ya, kalau mandi take a bath itu kalau mandinya pakai bath atau bathtub mungkin ya. Terus ada take a shower, mandinya kalau pakai shower gitu ya, yang mancur dari atas gitu. Terus kalau yang biasa mandi di bak pakai gayung ada istilahnya nggak dalam bahasa Inggris, Bro? Alright, good. Gini, kalau ada yang tahu artinya, bahasa Inggrisnya gayung, guys? Do you know? Do you know? I don't know. Deeper ya, deeper. Nah, take a deeper. Nah, itu berarti mandi menggunakan gayung. That's it. Take a deeper. Itu ya.
Like Tapi kalau bule jarang bilang take a deeper. Ya. Bahkan saya belum pernah tahu ada bule yang ngomong. Mungkin kurangnya pengalaman saya bisa jadi ya. Tapi saya belum pernah menemukan bule yang bilang take a deeper. Biasanya take a bath, take a shower gitu. Jadi buat kita guys ya, kalau mau ngomong sama bule bilang mandi, boleh kita pakai take a bath atau take a shower, sekalipun nggak pakai bathtub ataupun shower. Nggak pakai shower. Ya, karena logikanya nih ya, ketika take a shower. si A ngomong nih, I take a bath every day. Itu nggak mungkin kok Rendeman dia dong. langsung ngecek ke kamar mandi. Emang pakai bathtub beneran ya? Itu nggak mungkin. Iya, Nah, iya. jadi boleh kita pakai bathtub, pakai take a bath atau take a shower. Take a shower. Hanya untuk bilang mandi gitu, bro. Tapi kalau kita, aduh bro, kayaknya saya pakai take a deeper aja deh gitu ya. Nah, take a deeper. Bule pun juga paham deeper itu gayung ya, berarti itu mandi menggunakan gayung. Take a deeper bro untuk istilahnya, tapi sekalipun kita pakai take a bath atau take a shower boleh juga. Gitu, bro Enjang. Oke, thank you Oke, Bro good. Koko. Oke, itu ya. So guys ya, because the time is very limit, karena waktunya sangat terbatas ya. Jadi untuk hari ini teman-teman, Wow. kita 5 minutes left. lebihkan waktunya, nggak apa-apa ya. Are you sleepy guys? Sudah ngantuk kah? Not yet. No, right? Not no. yet. Kita praktekkan dulu ya. Silahkan Oke, teman-teman Bro dipraktekkan untuk Koko. menceritakan rutinitas sehari-hari. Waktunya nggak lama ya, 10 menitan aja. Nanti kita otomatis kembali lagi ke sini. Automatically. Are you ready guys? Sudah siap ya? Ready. We are ready. I'm ready. Oke, take turn ya. Silakan nanti bergantian, bergiliran, dan kita mulai sekarang. Teksnya ini contohnya akan saya taruh di WA group seperti biasa. See you guys. Good luck to all of you. Hello. Halo. Hello. Hello guys. Hello guys. Good evening. Good
evening, guys. Aku. Nah, ini pilihan. Ya, ini. Iya, di mangkok hijau. Ya, milih. Iya.
Dek, mau buat aplikasi Discord ini, Dek. Bagi yang belum punya akun Discord, download aplikasi Discord di HP Anda. Discord. Ini mana, Dek, nyari, Dek? Dari Play Store atau App Store. Bantu Mik dulu. Play Store. Nah, jadi Discord tadi ya. Nenek. What's the function? Discord. Discord tadi kan. Di mana, Dek, ini, Dek? Apa yang ada nih? Budijer, Dek. Discord di mana, Dek? Play Store. Play Store di mana? App Market yang ada nih. Ini. Tadi sempat masuk kulkas. Dek, mana, Dek? Play Store, Dek. Mana Play Store di mana? Terus mau cari Discord tadi? Where I want to? Gimana? Halo, Ini. halo. Halo guys. Halo guys. Halo, maaf guys. Tadi aku ada di break room lain, tapi lompat ke sini karena sinyal. Halo guys, halo. Halo. Have you finished? Sudah selesai kan semuanya? Finish. Ya, alright. Did you enjoy the breakout room? Iya. Enjoy bro Koko. Nervous. I discuss with Rial and Arna. Oh, that's cool. That's cool, bro. Yeah, the new friends ya, bro. Yes. Very good. Okay. Alright, a bit correction ya guys. Sedikit nih koreksian dari saya ya. Ketika teman-teman pakai kata kerja, jangan pakai M ya. Jadi bukan I am wake up, tapi gimana guys? I wake up. Yang ada is MR-nya tadi kalau tanpa kata kerja ya. Yes, oke. Okay. Jadi kalau tanpa kata kerja misalnya saya di rumah. Nah, itu I at home atau I am at home? I at home. I at home. Di rumah. Rumah itu kata keterangan tempat. I am at home. Nah, gitu ya. Tapi kalau aku belajar, I am study atau I study? I study. Jadi kalau ada kata kerja, subjek langsung kata kerja, gitu ya. Tapi kalau nggak ada kata kerja, dikasih is atau am atau are. Oke? Right. Dan satu lagi, jangan pakai ing ya guys, bukan I am taking a bath, bukan I am going to, bukan ya. Kalau itu berarti sedang ya, berarti kita sedang melakukan detik ini gitu. Tapi kalau ini keseharian berarti kan berulang-ulang, nggak cuma detik ini aja. Jadi pokoknya sekali lagi pakai nggak sinkron otaknya sama konsepnya bro. Kenapa gitu ya? Iya, sekali lagi butuh praktek yang banyak ya teman-teman ya. Harus berulang-ulang terus-menerus gitu. Jadi sesuatu itu ya harus diulang-ulang biar nanti lebih nempel gitu sister. Kalau sekarang masih pikiran sama sekali tuh perumusan itu, ya udah asal ini gitu. Tapi Campur-campur gitu. dicampur-campur ya, nggak apa-apa guys ya. Jadi belajar bahasa itu nomor satu yang penting berani dulu itu ya, berani berbicara, berani ngomong dan berani salah gitu ya. Benar bro.
Karena kalau harus benar-benar benar, ya kita nggak akan mulai belajar. Wih, Benar nggak, kaos guys? kaki. Iya, Ya, kadang di otak ngomong apa, nanti keluarnya bingung. it's Iya okay guys sih. ya, it's okay. Sama kayak bayi pengen mau apa ya, pengen bisa ngomong gitu ya. Itu kan nggak terstruktur ya, yang penting ngomong aja gitu kan. Iya. Iya. Nah, jadi ya sama kita belajar bahasa Inggris nih. Kalau dari dasar banget, anggap aja kita ini It's a bayi gitu ya. process. Gimana caranya biar bisa ya harus banyak ngomong. Nah, sambil jalan kita belajar Yes, polanya. Nanti ada koreksian, ada gini, ada gitu. Nah, itu sambil jalan. Oke? Oke. Oke, Bro Koko. Oke ya, keep it up guys. Terus semangat, tenang. Kita masih ada di level basic ya. Jadi teman-teman jangan takut salah. That's it. Dan hari ini sekali lagi ya, hari dimana seharusnya teman-teman libur, tapi saya Yes. ganggu ya. So sorry for that one. Kita next week kembali lagi ke Senin sampai Jumat, dimana Sabtu Oke. Minggu teman-teman bisa libur ya. Besok kita libur ya. Kita ketemu lagi di hari Yes, Senin. of course. We'll be Bye-bye back. guys. Happy weekend. Happy weekend. Bye-bye. Bro Koko. See you. Bye. See you. Iya, Salam. bro. See you. Thank you, Bro Koko. Thank you so Nuhun much. guys. Thank you, It's so good. guys. Happy weekend. Have a Happy good time. weekend. Thank you. Good Bye. night all. Good Oke. night. Have a Aduh, good night. Nuhun guys. sami-sami, Kang. I need Sawang friends sulna, who sawang talk sulna. English. Bro Koko